Sedangkan pengamat Timur Tengah Sibuloh Strawi menyoroti bahwa perang narasi yang terjadi dari Trump, Iran maupun di media sosial dan berikut cuplikannya untuk Anda. Mencatat dalam perkembangan terbaru ini di mana mestinya hari ini yang disebut sebagai serangan neraka itu sudah dilakukan karena ini adalah akhir daripada 10 hari yang ultimatum yang diperpanjang sebelumnya. Tapi Trump dalam sosial media saya sampaikan alhamdulillah Trump memperpanjang ultimatumnya menjadi 40 jam lagi dan itu kurang lebih akan deadline pada hari Selasa jam 8 malam waktu Amerika atau hari Rabu kurang lebih jam 7 pagi waktu Indonesia Barat. Nah, saya tentu akan konsisten dengan latar belakang saya dengan concern saya dari sisi politik. Kalau Mas Agung dari kepakaran dan pengalaman beliau dari sisi teknik strategi pertempuran langsung, tapi mungkin nanti di titik tertentu kita bisa join dengan latar belakang dan yang disampaikan oleh Mas Agung. Saya dari konsen saya Mas Ian melihat bahwa apapun yang terjadi dalam beberapa hari terakhir, saya melihat polanya ada yang sama walaupun sekali lagi Trump dikenal sebagai orang yang unpredictable, kepastian Trump adalah ketidakpastiannya. Jadi kalau mau Oke. dibikin Hmm. si Trump adalah ketidakpastian. Jadi yang terbanyak dari Trump adalah ketidakpastiannya. Namun demikian kalau kita baca secara cermat, minimal yang saya baca ada kayak semacam pola yang bisa kita gabungkan satu persatu dari ketidakpastian Trump itu dan mungkin itu bisa kita anggap sebagai yang diinginkan oleh Trump. Yaitu bahwa Trump menurut saya tetap konsisten ingin perang ini segera berakhir. Jadi ada kerangka waktu yang saya melihat dari berbagai macam inkonsistensi dan pernyataan Trump yang berubah-berubah, tapi ada yang tidak berubah menurut saya, yaitu bahwa Trump ingin ini berakhir sesuai dengan kerangka waktu yang dia buat, lebih cepat lebih baik. Kurang lebih itu yang diinginkan oleh Trump. Nah, oleh karena itu kalau kita baca berbagai macam katakanlah politik ulur waktu, deadline yang terus diperpanjang. Saya sampaikan tadi, awalnya dikasih 2 hari, ya, lalu kemudian diperpanjang 5 hari, lalu diperpanjang 10 hari, lalu hari ini dikatakan diperpanjang ini terakhir sekali. Jadi ini pola Trump udah kayak apa ya di pasar-pasar jualan gitu. Jadi Hmm. Hmm. obral-obral Hmm. itu menurut saya relate dengan background beliau sebagai pengusaha. Jadi sebagai pebisnis gitu. Jadi Trump mencoba untuk menggunakan tekanan seperti ini selain tekanan militer juga tekanan waktu untuk mendapat yang dia mau. Nah, itu artinya juga secara politik bahwa katakanlah minimal dari tanggal 24 saya menganggap itu adalah awal di mana Trump sudah mulai mensosialisasikan kerangka waktu, mulai mensosialisasikan skenario yang ingin dia sebarkan dan dia berharap para pihak bekerja sesuai dengan yang dia inginkan termasuk para mediator. Nah, saya melihat kalau kita baca dari perkembangan-perkembangan yang ada maka menandakan bahwa Trump memang belum dapat yang dia mau. Nah, ini Hmm. Hmm. poinnya. Ya berbagai macam ulah sana sini, kemudian obral sana sini, maknanya secara politik adalah salah satunya dia belum dapat apa yang dia mau. Bahkan yang disampaikan oleh Mas Agung, kadang-kadang yang dia klaim sebagai kebenaran atau disampaikan Mas Ian tadi sebagai perang narasi, Hmm. itu justru semakin terbukti tidak sepenuhnya benar. Misalkan begini, saya masuk kepada disiplinnya Mas Agung. Itu Trump dari awal dan mungkin 10 hari 20 hari pertama sudah menyampaikan berkali-kali bahwa dia menang telak di udara kan. Jadi dia kuasai udara Iran sepenuhnya, kami bebas menyerang dimanapun, siapapun targetnya bisa kami lakukan. Bahkan dia sampaikan bahwa di laut juga kami berkuasa, sudah nggak ada lagi armada tempurnya Iran gitu ya. Bahkan prajuritnya juga sudah habis, kan itu klaim-klaim. Tapi dalam perkembangan-perkembangan setelah itu menurut saya menunjukkan bahwa itu retorika. Hmm. Itu tidak sepenuhnya sesuai dengan yang terjadi. Nah, yang terbaru kalau dalam catatan saya adalah katakan keberhasilan Iran tadi menembak jatuh pesawat canggihnya Amerika ini.
saya mencatat itu terjadi di 811 atau di hari ke-35. Bahkan saya memberikan catatan khusus kemarin di hari ke-35 itu, yang awalnya katakanlah udara menjadi kelemahan Iran. Walaupun mungkin tetap dia punya kemampuan menyerang, tapi kita secara objektif harus mengakui Iran lemah secara udara. Kalau enggak dia tidak akan hancur. Malah saya sampaikan ibarat sepak bola, Iran memang punya penyerang yang hebat, ya, rudal langsung. Tapi pertahanannya lemah sekali sejak awal. Kalau tidak akan hancur lebur seperti sekarang. Kalau tidak akan kehilangan tokoh-tokoh penting seperti sekarang. Itu orang yang objektif akan mengakui sebagai kelemahan Iran. Nah, saya melihat memang kejutan besar menurut saya terjadi pada hari ke-35 kemarin, atau dalam hitungan saya 840. Di mana Iran untuk pertama kali menurut saya bisa membuktikan kepada dunia dia bisa bukan hanya mengimbangi tapi meruntuhkan klaim superioritas udara yang disampaikan oleh Trump. Dan buktinya adalah dia menjatuhkan pesawat-pesawat hebatnya, bahkan pilotnya sempat jatuh ke Iran. Walaupun memang ini adalah dramatis menurut saya, karena kurang lebih dari 48 jam atau mungkin 24 jam Amerika sudah berhasil menyelamatkan pilotnya.